Oke teman-teman, ketemu lagi di channel kami, channel Lasindo Pardosi tentunya ya. Di video kali ini kita tidak buat tutorial, tidak buat vlog, tetapi kita tentang pembahasan yang baja ringan, palsu, ada yang asli. Jadi di video kali ini kita tentang klarifikasi yang asli atau palsu ya ceritanya ya. Dan perkenalkan, ini ada kawan saya, ini ya. Ini namanya siapa? Dari mana? Tanggal lahir, tempat tinggal. Nah coba bang. Boy dari Binjai, Sumatera Utara. Lahir tanggal 9 bulan 10 82. Oke. Nama Boy dari Sumatera Utara bang ya? Ya. Lahir Sumatera Utara. Jadi sekarang pekerjaan pada saat ini beliau tukang baja ringan ya, aplikator baja ringan. Bagi pemirsa yang di sini siapa tahu ada aplikator baja ringan, mohon dukungannya ya bagi kami. Yang barusan bergabung di channel ini teman-teman, like, komen, dan subscribe, oke? Terima kasih Anda sudah mengklik video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus Lasindo Pardosi supaya terus dapat memberikan informasi seputar bengkel las bagi semua orang ya guys. Klik subscribe tuh gratis, nggak bayar. Tapi dengan klik subscribe, kamu baru saja mensupport channel Lasindo Pardosi supaya terus berkembang di dunia YouTube guys. Jangan lupa di share ya, supaya teman-teman Anda tahu apa yang kalian tahu. Jadi pembukaan pada kali ini, klarifikasinya begini. Di video kawan yang ini ada saya tunjukkan, ini videonya. Baja ringan yang sudah berumur, yang ini hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan. Dan inilah hasilnya baja ringan palsu yang menggunakan gerinda. Oke, dia mengatakan ada baja ringan asli dan palsu. Jadi di sini sebetulnya baja ringan ini terdiri dari bahan-bahan yang berlapis-lapis seng, yang berlapis-lapis tinggalium juga, yang ataupun yang disebut juga dengan galvalum, ataupun ya kawannya adik-adikan kakak beradik dari galvanis gitu teman. Jadi tadi kami sudah menonton videonya. Menurut Bang Boy lah, Bang Boy ini sudah kesabaran hari, pekerjaannya sudah begitu. Apa menurut beliau? Coba Bang, ceritakan Bang. Kalau menurut saya, kalau baja ringan asli dan palsu itu nggak ada. Memang baja ringan itu banyak merek, berbagai macam merek, itulah kualitas di situ ditentukan. Makanya di situ harga sekian itu kualitasnya tentu lebih beda dari yang harga murah tadi. Harga murah itu bukan palsu, kadarnya itu mungkin lebih sedikit dari yang harga mahal, bukan palsu. Itu karena kadarnya lebih sedikit dari yang mahal, itu aja bedanya. Kalau yang palsu itu nggak ada. Kalau mengenai berkarat itu tadi, itu mungkin dia peletakannya di gudang yang dekat dengan pupuk mungkin. Kalau diletak di dekat kena air hujan juga nggak masalah ya. Masa 1 tahun setengah udah berkarat kayak gitu kan? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan masa udah berkarat kan nggak mungkin. Kalau masalah efek gerinda itu enggak. Tapi kalau percikan di gerinda ditumpuk-tumpuk itu mungkin ya itu setelah dipasang kan dia bisa jatuh. Nah itu aja dari saya. Ini yang asli, bunyinya sangat lantang, dan ini yang palsu bunyinya ini jelas kaleng. Jadi hati-hati dengan yang baja ringan yang ada di pasaran sekarang ini yang sedang melonjak. Kalau yang palsu ini tidak boleh menggunakan gerinda. Nah, menurut dari beliau begitu teman-teman. Yang saya bukan permasalahkan, saya bukan menganggap dia itu bohong ataupun dia itu yang lain-lain gitu teman-teman. Dari suara dari video yang barusan kita tonton tadi, suaranya seperti ini teman-teman. Nah di sini ada 2 baja ringan. Ini panjangnya sekitar 20 cm ya. Begini suaranya kalau panjangnya 20 cm. Oke, ini 20 cm. Dan yang ini panjangnya ini sekitar 60 cm ya. Ini sekitar 60 cm. Kita perbandingkan suaranya ya. Jadi kalau tentang suara jangan dipermasalahkan karena beda panjang, beda suaranya ya. Seperti ini. Ini 20 cm. Beliau tadi di videonya itu ada perbandingan yaitu panjangnya ya. Panjangnya sekitar segini. Jadi suaranya berbeda dengan panjangnya sekitar segini. Jadi kalau tentang dibilang baja ringan asli atau palsu itu sebetulnya tidak ada. Cuman perbedaannya baja ringan banyak merek. Ada merek Taso, seperti ini Taso. Nampak teman-teman? Ya. Taso pun ada 2 macam, bermacam-macam sih, bukan 2 macam saja. Taso ada 7575, ada yang 7565, ada yang 7580 bang ya.
ada yang 100 gitu ya. Seperti ini, tetapi di sini permasalahannya di sini ya, permasalahannya di sini aja. Yang pakai gerenda, di video yang itu yang barusan kita tonton tadi pakai gerenda, gara-gara pakai gerenda dia bekarat ya. Sebetulnya itu mustahil teman-teman. Karena kalaupun pakai gerenda, saban hari kami pakai gerenda menggunakan baja ringan, dan yang kami pasang sudah bertahun lah ya. Bertahun, bahkan sampai ada itu video saya ini yang di atas ini saya ganti seng, bongkar seng itu kelenteng orang kita Cina ya, saudara kita ya. Jadi itu baja ringannya sudah sampai 10 tahun teman-teman. Nggak ada yang bekarat. Yang bekarat cuman baut. Ya kan? Baut. Ya kalau baut wajar karena baut ya itu besi ya, besi bekarat kalau itu. Nah, jadi di sini ya teman-teman. Dia menggunakan gunting ya. Dia menggunakan gunting. Apa sih perbedaannya gunting sama gerenda kan gitu? Ya, perbedaannya memang betul. Betul ya teman-teman. Kalau pakai gerenda, kita menggoresnya ini seperti ini, memotongnya ini ya. Percikannya coba perhatikan. Dia ada apinya ya. Jadi kalau dia ada apinya, kalau dia bertumpuk-tumpuk di dalam ini seperti yang sudah diterangkan oleh Bang Boy tadi, dia bertumpuk-tumpuk di dalam ini, mungkin dia bakalan bekarat. Nah, di video yang ini kan dalam seng itu dia nggak kena tempias air, tapi tahu juga bekarat. Apakah itu di gerenda juga? Nggak mungkin teman-teman. Contoh begini teman-teman. Di video yang tadi di sininya bekarat juga. Ya, di sininya bekarat, di sininya bekarat. Oke lah katakan sambungannya karena bekas potongannya bekarat. Di sini bekarat. Apa logika nggak di sini di gerenda gitu? Enggak kan? Ya kan? Nah, jadi di sini klarifikasinya bukan tentang asli atau palsu ya teman-teman. Bukan. Di sini tentang kadar jinggalumnya baja ringan itu ada yang minim, ada yang banyak karena kadarnya itu menurut standar dari pabrik. Hati-hati kamu kena berbadan hukum karena bilang ada yang baja ringan palsu dan asli. Hati-hati ya, karena buat video di YouTube itu bukan 1, 2 orang atau 3 atau 4 atau 5 orang yang menonton, bukan, itu ribuan orang bahkan jutaan orang sampai seluruh dunia yang menonton. Jadi kasihlah arahan yang terbaik buat para penonton ya, pemirsa ataupun masyarakat luas tentang baja ringan gitu ya. Atau kamu buat tutorial cara memilih, cara bagaimana yang bagus gitu ya teman-teman. Ya mungkin beliau pun senior ya, senior. Mungkin saya enggak, saya baru hari kemarin ini megang baja ringan, baru kemarin aku megang baja ringan ya. Iya, belum lama lah. Baca. Tapi nggak pernah jumpai yang 1 tahun 8 bulan berkarat, nggak pernah. Nah, itu dia. Tidak pernah jumpa yang 1 tahun 8 bulan langsung karat, tidak pernah. Atau mungkin tangannya yang bersertifikat, nggak tahu juga kan. Di sini perlu teman-teman kita diskusi ya, klarifikasi ya. Jadi kalau misalnya yang baja ringan, karena kebetulan di daerah kami masuk baja ringan itu di tahun berapa bang? Udah lama kali lah itu. Tahun berapa kira-kira? 2012? 2011? 2011-an. 2011. Kebetulan beliau di sini pemasaran baja ringan ya di kota kami. Itu 2011. Dari tahun 2011 beliau sudah beradaptasi sama baja ringan. Tentunya beliau sudah punya sertifikat. Itu sertifikat dari Ako. Dari Ako. Itu sertifikat dari Ako udah. Ya mungkin di sini nggak ada sertifikatnya ya ditunjukkan ya. Kebetulan kita lagi di lokasi kerja gini ya. Ini baja ringan kawan. Ini baja ringan. Kami menggunakannya pakai gerenda. Kita review lagi setelah 3 tahun atau 2 tahun apakah betul ini nanti bekarat atau tidak. Ya, jadi jangan dibodoh-bodohi masyarakat luas yang tidak tahu menahu bagaimana baja ringan sebetulnya ya. Tak usah jauh-jauh, ini kanopi saya nih ya. Ini sudah 2 tahun ataupun sudah 3 tahun karena ini bekas bongkaran dari apa ya? Dari gudang lama ya. Itu tidak ada bekarat. Yang buat dia bekarat kadar jinggalumnya ya, Bang ya. Iya. Kadar jinggalum. Jadi kan di video saudara kita yang tadi dia menggunakan gunting. Oke. Memang betul, tutorialnya betul, sangat betul. Menurut saya senior, betul. Kita bukan bermaksud untuk mengejek, bukan bermaksud untuk membuli ya teman-teman. Tadi kita sudah membuktikan dengan suara baja ringan yang pendek sama yang panjang ya jelas berbeda, gitu ya teman-teman. Ini kita pakai gunting, ini gunting. Memang betul untuk seluruh gudang ya, gudang, perumahan, sekolah ataupun konstruksi ya Pak ya. Ya. Memang pakai gunting, lebih nyaman pakai gunting, lebih ringan dibawa ketimbang gerenda gitu ya. Cuman bayangkan teman-teman, kalau ada baja ringan yang di dalam tidak bisa pakai gunting, kan harusnya pakai gerenda dong.
ya kan? Atau dipaksakan juga pakai gunting, kan nggak logika teman-teman. Jadi kalau tentang pemotongan untuk baja ringan itu memang betul ya pakai gunting lebih bagus. Cuman jangan disarankan dia pakai gerenda jadi bekarat, itu salah. Cuman di situ aja sih. Kalau pakai gerenda jadi bekarat, jadi hancur baja ringannya gitu. Jadi konsumen yang lain, siapa tahu ada di sini penonton yang menggunakan baja ringan, konsumen yang lain jadi kacau balau, jadi bimbang tentang baja ringan, gitu ya teman-teman. Karena ini baja tapi ringan, setahu saya baja itu berat. Cuman di sini baja tapi ringan. Baja ringan ini terdiri dari lapisan-lapisan yang tertentu, yaitu ya pabrik lah yang mengetahuinya ya. Good job. Yang saya searching, dia ini ada kadarnya itu 55% itu jinggalium, 45% lagi itu seng. Ya. Jadi kadar jinggaliumnya nih siapa tahu tipis ya. Nah, itu baru bekarat, betul nggak teman? Ya. Nah, betul ya. Ini Tapi kawan lebih dari 1 tahun 8 bulan itu lebih. Gimana bang? Lebih dari 1 tahun 8 bulan itu. Lebih dari 1 tahun 8 bulan itu. Itu atau mungkin penyimpanannya yang salah tempat. Digabung dengan gudang pupuk mungkin cepat bekarat. Menurut dari analisa dari beliau, kalau dia disimpan di gudang pupuk kan zat asamnya tinggi ya. Zat asamnya tinggi ya mungkin bisa jadi ya tercampur-campur gitu. Ya. Di sini mungkin ada toko ataupun supplier yang menonton video kita ini ya bang ya. Mungkin penyimpanan baja ringan itu mungkin ya sebaik mungkin lah dibuatkan supaya tidak bekarat. Bagi kami tukang atau aplikator yang lain tidak dipandang sebelah mata oleh konsumen ya teman-teman. Yang saya sarankan di sini ya bukan karena apa ya merek, karena di sini nggak ada brand dibuat di video ini, tidak ada yang brand gitu ya. Baja ringan itu bermacam-macam bang ya. Ya. Seperti yang baru-baru keluar ini bahkan nggak ada mereknya gitu teman-teman. Cuman kalau dipasang dia sampai 5 tahun pun nggak gitu dia, nggak ada merek padahal. Nah, ya mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video klarifikasi kami dari channel Lasindo. Semoga yang punya channel yang saya tunjukkan tadi berbaik budi, berbaik hati untuk klarifikasi selanjutnya ya teman-teman. Karena apa ya mungkin nanti dia jadi berbadan hukum ya, ada mungkin nanti kuasa hukum yang lain dia jadi dipidanakan, bisa jadi karena dia menjelek-jelekkan nama baja ringan asli atau palsu gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, salam persaudaraan kita, aplikator baja ringan, tukang las, dan yang lain-lain sebagainya. Salam satu jiwa. Maju terus baja ringan. Oke.